untuk menyatakan berhenti. Dan kami, TNI Angkatan Laut, siap berkolaborasi dengan siapapun juga untuk memberantas narkoba ini. Oleh karena itu, kami selalu siap menjadi garda terdepan untuk menghadang masuknya narkoba ini ke perairan Indonesia. Jadi kami berjanji bahwa tidak ada sejengkal perairan Indonesia yang bisa dilalui oleh narkoba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Tema kita hari ini adalah membahas salah satu isu yang sangat penting, yaitu dinamika keamanan di Selat Malaka, di mana kita tahu jalur ini merupakan jalur yang sangat sibuk dan juga rawan di dunia. Dan seperti yang kita tahu juga, tahun 2024 hingga 2025 TNI AL khususnya Koarmada 1 mencatat berbagai keberhasilan luar biasa, mulai dari menggagalkan penyelundupan narkoba, lalu juga menangkap perompak hingga patroli gabungan dengan Malaysia. Namun tentunya tantangan juga semakin besar, dari modus baru sindikat narkoba hingga perompakan yang masih terjadi. Untuk membahas lebih dalam sudah hadir bersama kami Panglima Komando Armada 1 TNI AL, Laksamana Muda TNI Fauzi. Terima kasih Panglima atas kesediaan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di podcast hari ini. Dan teman-teman ya, untuk kali ini kami mengambil tempat yang agak berbeda nih untuk episode ini, karena saat ini kita langsung berbincang-bincang di Koarmada 1 TNI AL Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik Panglima, sebelum kita lebih jauh ya, kondisi global hari ini kan sedang mengalami pasang surut yang luar biasa. Adanya perubahan geopolitik dan geostrategi sudah menjadi barang tentu yang ikut mempengaruhi dinamika global. Tak terkecuali khususnya soal maritim juga. Nah, di kawasan selat, terkait hal ini, bagaimana Panglima memetakan isu keamanan, terutama di kawasan Selat Malaka dan Natuna, dan soal pengamanan supply chain khususnya? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi kita kan bisa melihat bahwa perubahan geopolitik dan strategi ini sangat mempengaruhi wilayah kita juga termasuk di situ. Nah, mengenai supply chain yang ada di Selat Malaka dan Laut Natuna ini adalah kawasan yang sangat penting buat kita, karena kita mempunyai tugas harus menjadikan supply chain ini mempengaruhi bukan hanya nasional tapi juga dunia internasional. Oleh karena itu TNI Angkatan Laut dalam hal ini selalu memetakan kejadian-kejadian yang terjadi di kawasan ini, sehingga kita selalu melakukan tindakan pengamanan yang terbaik dengan melakukan berbagai macam operasi di kawasan ini. Sehingga kita berharap supply chain ini bisa berjalan dengan baik. Nah, oke baik Panglima. Nah, ini kan tidak hanya national matter saja gitu ya. Nah, terbaru itu kan ada juga yang seperti yang kita tahu konflik Thailand dan Kamboja itu ya, Panglima, sudah menjadi barang tentu juga berimbas kepada sejumlah wilayah di Asia Tenggara, khususnya kita juga Indonesia. Bagaimana mungkin dari Panglima antisipasi yang dilakukan agar kepentingan lalu lintas maritim tidak terganggu? Sampai hari ini memang secara langsung tidak terdampak kejadian adanya peperangan antara Thailand dan Kamboja itu. Namun demikian, kita juga harus waspada, spillover-nya mungkin bisa terjadi di kawasan ini. Oleh karena itu, Koarmada 1 yang memiliki tanggung jawab tentang keamanan dan pertahanan di wilayah Selat Malaka dan perbatasan ini, kita juga selalu mewaspadai, yang kita akan tingkatkan dalam bentuk operasi-operasi laut untuk menghadapi spillover yang terjadi. Nah, semuanya itu juga berdasarkan keputusan pimpinan di atas. Jadi Mabes TNI dan Mabes AL. Sehingga kita selalu menggerakkan intelijen kita untuk mewaspadai dampak yang terjadi di kawasan ini. Oke, Panglima. Nah, tetapi apakah perubahan geopolitik itu dan geostrategis ikut merubah pola kejahatan di laut, terutama di Selat Malaka untuk saat ini? Kalau di Selat Malaka sampai saat ini tidak ada perubahan, karena ini memang selat yang sangat rawan. Berbagai macam hal terjadi di wilayah ini. Mulai kejadian narkoba, terus kemudian perompakan, penyelundupan, yang terakhir tentang penjualan orang. Jadi PMI gitu. Nah, ini memang terus menjadi tugas kami. Jadi kami tidak ingin melihat
perubahan seperti apapun yang terjadi di Selat Malaka ini, kita tetap selalu waspada. Oke, baik Panglima. Nah, jika kita melihat tren, maka kejahatan transnasional di Selat Malaka, menurut pandangan Panglima, saat ini lebih banyak kasus narkoba kah atau perompakan? Ya, di semester-semester awal tahun 2025 ini memang kejadian yang kita lihat saat ini memang yang booming dan terbesar itu memang narkoba. Ya. Sehingga kita bisa lihat mulai dari awal Mei itu kita pernah menangkap 2 ton lebih narkoba yang dilakukan oleh Lanal Tanjung Balai Karimun. Ya. Kemudian dalam tempo kurang lebih 1 minggu lebih sedikit lah gitu ya mungkin ya. Mungkin saya tidak hafal waktunya. Tetapi itu juga 2 ton. Tapi yang kedua ini kita mendapatkan data intelijen yang kuat dan kita bersinergi dengan BNN dan Bea Cukai, polisi, dan aparat lainnya. Karena permasalahan di laut ini tidak bisa kalau kita hanya berdiri sendiri. Jadi kita selalu perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu sinergitas itu adalah yang utama. Karena tujuan kita melakukan tindakan keamanan di laut ini adalah kepentingan nasional. Bukan hanya kepentingan TNI Angkatan Laut secara khusus. Nah, beberapa hari berikut kemudian terjadi juga hasil penangkapan di Lanal Dumai. Kurang lebih 4,48 kilo lebih ya, sabu-sabu juga. Kemudian di Lanal Tanjung Balai Asan, Lanal Lok Somawi. Jadi ini di dalam semester sampai semester 1 2025 itu kita kurang lebih sudah hampir mendekati 4,5 ton. 4,5 ton. Nah, dampak dari narkoba ini kita kalau berhitung masalah materinya mungkin sekitar 12 triliun ya. Tetapi bagi TNI Angkatan Laut ini adalah pengabdian. Bukan itu yang kita jadi sasaran, bukan masalah materinya. Tetapi yang kita ingin perjuangkan itu adalah generasi muda. Kalau ini lolos, dampaknya 15 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa generasi muda kita nanti. Kita bisa contoh pada abad 19 tentang Perang Candi I, Perang Candi II. Nah, kalau kita lihat di situ, yang terjadi adalah terjadi moralitas yang turun, kemiskinan di mana-mana, bahkan pemerintahnya pun terganggu. Nah, oleh karena itu, sebelum ini terjadi, kami TNI Angkatan Laut, atas perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kita selalu berupaya tidak mengizinkan sejengkal perairan pun yang ada di wilayah kita ini bisa dilalui oleh narkoba itu. Itu janjinya TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian masalah perompakan, juga kita selain patroli secara mandiri, kita juga join dengan negara-negara tetangga. Kita punya operasi di Selat Malaka dengan Malaysia dan Singapura, bahkan kita juga punya operasi dengan Singapura, Indosin yang kita sebut itu. Jadi seluruh kawasan ini sebenarnya TNI Angkatan Laut sudah melakukan sinergitas yang kuat, baik ke dalam maupun keluar. Kalau ke dalam kita berkolaborasi dengan BNN, dengan polisi, dengan TNI, Angkatan Darat dan sebagainya, kemudian dengan Bea Cukai, dengan Bakamla, kita selalu memperkuat ini, khusus di wilayah perairan ini kita memperkuat sinergitas ini. Karena tujuan kita adalah untuk kebangkitan bangsa ini. Nah, kalau dengan negara tetangga ya kita menjaga supply chain tadi, sehingga kita melakukan operasi bersama dengan Singapura, dengan Malaysia, Thailand, bahkan dengan India di ujung paling utara, di paling barat. Tidak hanya di Asia Tenggara saja ya? Ya, pokoknya di seluruh jajaran, di seluruh kawasan mulai dari Selat Malaka di utara itu sampai ke Laut Natuna. Panglima, kita juga ingin mengetahui ya pengalaman Panglima bagaimana ketika memetakan perubahan taktik dan modus sindikat narkotika dan juga perompakan di Selat Malaka. Gimana nih Panglima? Jadi kita gini, kalau kita bicara tentang pelaku kriminal, dia punya metode yang satu tingkat lebih tinggi dari kita. Jadi ketika kita tahu metodenya dia ini, besok dia akan berubah dengan metode yang baru. Begitupun dengan sindikat narkoba. Nah, ketika dia tahu bahwa kita melakukan tindakan penyekatan, dia akan melakukan perubahan lagi tindakannya. Yang tadinya dengan kapal-kapal yang besar, kemudian dia merubah dengan kapal-kapal kecil, bahkan speed cepat. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi kita tidak boleh kalah dengan itu. TNI Angkatan Laut, khususnya Kormada 1, selalu memperkuat fungsi intelijen kita. Jadi sebelum mereka masuk, kita sudah berupaya untuk mendapatkan data. Nah, sehingga kita bisa melakukan tugas itu dengan tepat
dan waktu yang pas untuk bisa mencegah penyelundupan narkoba ini bisa masuk ke wilayah kita. Dan yang terakhir, data intelijen kita juga harus sharing informasi dengan stakeholder yang ada yang berkaitan dengan penindakan penyelundupan ini. Bea Cukai, BNN, kepolisian. Oke. Nah, berdasarkan data terakhir yang kita riset ya, Panglima, wilayah mana yang paling sulit dikendalikan atau paling rawan? Dan apa sih faktor utama yang membuatnya demikian? Ya, kalau masalah narkoba ini kan memang kita masih mempelajari lebih jauh tentang kenapa narkoba itu amat sangat besar masuk ke wilayah kita. Apakah kena pasarnya, atau memang generasi muda kita yang memang seperti belum moralitasnya yang belum terjaga. Oleh karena itu ini yang kami jaga. Bahwa kita tidak memetakan bahwa ini rawan, ini rendah. Semuanya kita anggap rawan. Sehingga kita selalu waspada mulai dari Medan Belawan sana sampai ke seluruh jajaran di wilayah Koramada 1. Sehingga kita selalu alert untuk menjaga itu. Ini tidak ada yang kita petakan ini lebih rawan, tidak. Semuanya kita anggap rawan. Sehingga seluruh prajurit Koramada 1 dari mulai Lantamal 1 sampai kejadian di Lantamal 12 Pontianak, 3 di Jakarta, semuanya harus alert terhadap penyelundupan narkoba ini. Oke. Ya. Nah, bagaimana strategi Koarmada 1 dalam membedakan respons ini Panglima ya untuk kejahatan narkotika versus perompakan? Mengingat kan pastinya ada pola ancaman yang berbeda. Jadi dua-duanya sebenarnya motifnya hampir sama karena dia menggunakan kapal. Ya. Jadi cuma kita secara teori strategi yang kita kembangkan itu adalah peningkatan kemampuan intelijen. Sehingga ketika data intelijen hasil kita analisis dengan baik, baru kita melakukan suatu tindakan dengan metode yang tentu berbeda. Ya, ketika kita menghadapi perompakan, ketika menghadapi ini teknik dan caranya jelas berbeda. Bagaimana penyekatannya, bagaimana tindakan awalnya. Karena kalau perompakan udah jelas dia menggunakan persenjataan. Begitupun dengan narkoba. Sehingga dua-duanya kita tetap harus alert. Dan berita yang harus kita lakukan, kita juga membuat satu sektor penyekatan. Agar mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dan yang paling detail lagi, kita akan bikinkan dia dalam satu konteks killing ground. Jadi kita arahkan dia masuk ke daerah itu, sehingga kita bisa menyergap bersama-sama. Dipancing ke satu wilayah gitu ya. Oke Panglima. Nah kita juga tentunya saat ini kan ada penggunaan teknologi canggih juga ya. Seperti UAV, radar maritim, dan juga sistem monitoring AIS atau Automatic Identification System. Nah dalam mendukung operasi penegakan hukum TNI AL, termasuk SDM personel ini bagaimana? Ya, kita kan sekarang sudah punya Puskodal. Jadi Puskodal kita kan juga mempunyai sistem yang seperti disampaikan tadi tentang bagaimana kita menangani AIS tadi itu. Kita juga punya MCC yang di Batam yang punyanya Mabes TNI di Batam. Ini kita kolaborasikan, kita konektifkan. Nah, selain ini untuk menjaga itu, para pengawaknya juga profesionalnya harus dididik. Mereka kita latih juga sesuai dengan modernisasi peralatan yang ada. Kalau alatnya lebih canggih lagi, orang ini juga harus dikursuskan untuk menguasai peralatan tersebut. Berarti untuk personilnya juga akan ada pelatihan? Harus ada. Pelatihan tambahan lagi gitu ya? Iya, harus ada. Karena kalau enggak, nanti dia tidak bisa mengikuti perubahan kecanggihan alat itu. Oke, jadi harus juga beradaptasi dengan teknologi-teknologi tersebut ya? Wajib, karena TNI Angkatan Laut itu tugasnya memang peralatan yang kita miliki itu selalu mengalami perubahan. Karena kita berkecimpung dengan alat-alat teknologi terkini. Ya. Nah, Panglima, bagaimana prosedur TNI AL dalam mengidentifikasi dan menangani kapal sipil yang diduga terlibat kejahatan tanpa mengganggu perdagangan internasional, gitu ya, jalur internasional? Kan yang pertama kita bisa sampaikan tadi bahwa kita memperkuat jaring intelijen kita. Sehingga kita yakin betul bahwa itu terjadi pelanggaran di situ. Kemudian pemantauannya sebelum kita arahkan dia bisa masuk ke daerah yang kita tunggu di daerah penyekatan, kita akan pantau melalui Puskodal dan MCC yang ada. Ini dikolaborasikan sehingga kita mengetahui arah cepat dan tujuan dia kemana. Nanti kita
kalau di dalam selat yang sempit ramai, kalau masih bisa kita arahkan ke arah, kita berupaya untuk mencari daerah yang lintasnya jauh dari keramaian perlintasan. Karena Selat Malaka ini kurang lebih ya bisa 1.000 juga satu hari perlintasan yang terjadi. Yang kita nggak boleh, kalau kita di tengah itu terjadi kontak yang demikian, ini nggak boleh mengganggu supply chain. Sehingga kita arahkan, makanya kita siapkan dia masuk dalam killing ground kita. Oke. Karena sesibuk itu ya, jalur di Selat Malaka. Nah, kalau dalam kasus sindikat narkotika internasional, bagaimana koordinasi antara TNI AL dengan instansi lain di Indonesia? Tadi kan Panglima juga sempat mention ya, seperti BNN dan Bea Cukai dan mungkin dengan negara lain ini, koordinasinya seperti apa sih? Selama ini kita koordinasinya cukup baik. Jadi kita selalu mendapatkan informasi dari BNN, dari kepolisian, bahkan dari Bea Cukai. Nah, kita contohkan pada terakhir saat kita menangkap si Dragon Terawa. Itu juga kurang lebih 2 ton ya, sabu-sabu. Itu juga hasil kolaborasi kita bersama, sehingga kita punya keinginan saling percaya. Dan kita mengingatkan bahwa kolaborasi kita bersama itu menunjukkan bahwa negara itu hadir dalam penanganan narkoba. Jadi kita bukan ego sektoral, kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa negara ini hadir. Ini yang dicanangkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo, tentang visi misi beliau. Visinya beliau itu kan kita bisa lihat dalam programnya yang kita sebut dengan Asta Cita. Nah, di ke-7 Asta Cita itu ada salah satunya tentang pemberantasan narkoba. Nah, kita TNI Angkatan Laut, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu memerintahkan kita untuk selalu bersindikat dan kolaborasi yang sama. Bahwa tujuan kita adalah pengabdian bagi negara ini. Sehingga narkoba ini menjadi suatu kriminal yang extraordinary bagi kita. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh menangani ini. Oke. Nah, Panglima, selain tadi kita memanfaatkan teknologi canggih juga ya, atau strategi ya, pernahkah ada situasi di mana sindikat menggunakan kekerasan atau persenjataan yang signifikan terhadap patroli TNI AL? Dan bagaimana pada saat itu mengatasinya? Kalau selama ini belum ada, yang kita alami belum ada. Tetapi kita tidak boleh lengah. Kita tetap waspada, sehingga kita membentuk yang namanya F1QR. Jadi satu satuan tugas yang memiliki kecepatan bertindak dan dia dilatih menggunakan senjata dengan baik. Sehingga prosedur pelaksanaan pemberhentian kapal, pelaksanaan PBSS, shipboarding itu harus betul-betul dilatih kepada prajurit-prajurit yang ada di Kormada 1. Sehingga ketika mereka terjadi kontak senjata, mereka sebagai prinsipnya sudah siap. Ini tugas saya sebagai Panglima untuk menyiapkan prajurit saya mampu menghadapi setiap kriminalisasi yang terjadi di Selat Malaka ini. Panglima berbicara tentang personil ya, atau prajurit ya. Apa tantangan psikologis dan operasional bagi prajurit TNI AL yang harus bekerja di perairan luas dengan risiko tinggi seperti di Selat Malaka? Secara psikologis yang kuat sebenarnya tidak ada. Karena mereka memang sudah dididik untuk itu. Sehingga ketika mereka dididik dari awal, psikologinya sudah dites. Sudah kita lihat. Kita meyakini bahwa mereka mampu untuk menghadapi itu. Nah, untuk mewaspadai itu kita punya tugas. Jadi dalam tempo 6 bulan bahkan 1 tahun ada psikologi tes ulang. Artinya hanya untuk melihat sebagaimana tentang perkembangan mental dari prajurit itu. Hari ini pun ada. Hari ini ada mental di tempat kita ini. Nah, itu juga tujuannya supaya prajurit ini selalu siap mentalnya menghadapi setiap tantangan yang menjadi tugas pokoknya. Karena itu juga merupakan hal yang penting ya, Panglima. Karena harus di psikologis juga harus di maintenance juga. Kita juga ingin mengetahui ya, Panglima, bagaimana strategi untuk melibatkan masyarakat pesisir dalam mendukung upaya keamanan, dan apakah sudah ada contoh sukses kerja selama ini? Selama ini kita sudah melakukan itu jaring itu kita lakukan dengan membentuk yang kita sebut dengan Kampung Bahari. Kampung Bahari. Jadi Kampung Bahari itu tidak hanya masalah membangun desanya, tapi juga menyiapkan mereka untuk masalah kesehatannya, bahkan edukasinya juga kita siapkan. Bahkan proses tentang bagaimana narkoba, bahaya narkoba juga kita siap.
kepada di kampung. Dan itu sudah dilakukan di kita. Jadi setiap Lantamal mempunyai tugas itu. Untuk Lantamal dan Lanal ini harus ikut membantu membina potensi maritim yang ada di kawasannya. Nah, kalau desa nelayan kan kita sudah banyak membuat kampung-kampung bahari. Iya. Ya mudah-mudahan dengan apa yang menjadi wacana atau yang dicanangkan oleh Kepala Staf Pantai Angkatan Laut ini akan paling tidak akan memberikan dampak kesejahteraan bagi para kampung itu tadi, para nelayan tadi, masyarakat nelayan tadi. Oke. Mungkin ini yang terakhir dari kami ya, Panglima, untuk ditanyakan. Menurut Panglima, apakah langkah yang paling krusial yang perlu dilakukan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan untuk benar-benar menekan angka kejahatan transnasional khususnya di Selat Malaka? Ya, kita ada 2 hal yang kita lakukan ya. Ke dalam kita meningkatkan profesional dulu bagi prajurit TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada untuk menghadapi tindakan kriminal itu. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa metode yang dilakukan oleh pelaku kriminal ini dia akan selalu berbanding terbalik dengan kita. Kita sama, dia naik lagi. Kita sama, dia naik lagi. Jadi metode-metodenya akan selalu berubah. Oleh karena itu, kita selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan personil kita untuk menghadapi itu. Itu ke dalamnya. Kalau keluarnya, selain kita melakukan operasi secara nasional, kita selalu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Ya, terutama BNN dalam hal narkoba, kemudian kepolisian, Bea Cukai, Bakamla, dengan stakeholder yang ada ini, agar kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan kriminal yang terjadi khususnya di wilayah Koarmada 1. Nah, kemudian dengan negara tetangga, kita juga bersama-sama juga melakukan operasi yang kita sebut PATKOR, patroli yang terkoordinasi antara Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia Thailand, Indonesia Vietnam, India, itu ada di sepanjang Selat Malaka ini. Dan tujuannya tadi itu, seperti yang Mbak tanya pertama tadi, untuk melancarkan supply chain tadi. Agar logistik nasional pun internasional bisa dilalui di Selat Malaka ini dengan aman. Oke, baik Panglima. Terima kasih banyak Panglima atas insight dan penjelasannya yang begitu mendalam nih terkait keamanan ya di Selat Malaka khususnya, dan juga kemarin ada kasus penyelundupan narkoba yang sudah diatasi juga khususnya dari TNI AL. Dan teman-teman, semoga wawasan dan informasi yang disampaikan bisa membuka mata kita semua bahwa menjaga keamanan laut adalah tugas bersama seperti TNI AL dan juga masyarakat. Saya Naura, pamit undur diri dari Secret Story Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Panglima. Terima kasih. Untuk menyatakan berhenti.